Dinikahi Gus Dingin 471 dan 172. Aisyah kangen dedeknya Zaidan. Penulis Hello Cuti, Voice Kim Timi. Dinikahi Gus Dingin bab 171, kembali ke pesantren. Setelah selesai makan siang, Zaidan dan Aisyah kembali ke hotel untuk beristirahat. Karena tadi Aisyah mengeluh bahwa dirinya merasa capek. Sayang, tidur aja dulu, waktu zuhur masih lumayan lama. Tita Zaidan mengusap-ngusap kepala Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. Aku mau dipeluk Mas, dingin, ucap Aisyah dengan malu-malu. Tanpa pikir panjang, Zaidan langsung merebahkan tubuhnya di samping Aisyah. Ia memposisikan dirinya lebih tinggi dari Aisyah, agar ia bisa dengan puas menatap wajah cantik Aisyah. Zaidan bersolawat ria sembari mengusap kepala Aisyah. Tidak lama kemudian, Aisyah terlelap dalam tidurnya. Aisyah tertidur dengan memeluk tubuh Zaidan agar merasa hangat. Entah sejak kapan Aisyah tidak tahan pada cuaca dingin, padahal dulu ia sering bermain salju. Gemes banget sih, gumam Zaidan menoel pipi Aisyah. Kemudian Zaidan ikut tertidur di samping Aisyah. Hari ini mereka akan pulang ke Bogor karena ada acara di pesantren Zaidan. Sebelum pulang, mereka berdua beristirahat dengan cukup agar tidak terlalu kelelahan di perjalanan. Semua keluarga Aisyah juga sudah kembali ke Jakarta, tetapi mereka belum memberitahu Aisyah tentang gagalnya pertunangan Kevin karena mereka tidak ingin mengganggu acara honeymoon putri satu-satunya dari keluarga Wirata. Mereka berdua sama-sama tertidur pulas, sampai akhirnya ponsel Aisyah berbunyi dan membuat Zaidan terbangun dari tidurnya. Ia celingukan mencari di mana ponsel Aisyah berada, karena Aisyah sangat jarang bermain ponsel miliknya. Wanitanya itu lebih sering memakai iPad milik Zaidan. Pandangan Zaidan mengarah pada tas yang digunakan Aisyah tadi. Sebelum meraih tas tersebut, Zaidan memindahkan kepala Aisyah ke bantal terlebih dahulu. Setelah itu, Zaidan meraih tas Aisyah dan hendak mengambil ponselnya. Tetapi Zaidan dikejutkan dengan sebuah foto yang terdapat di tas Aisyah. Dari mana Aisyah dapat foto ini? Astagfirullah. Bisa salah paham dia, tanya Zaidan pada dirinya sendiri. Lalu Zaidan mengambil ponsel Aisyah yang ternyata ditelepon dari David. Zaidan mendesis pelan. Ia tidak suka David sering menelpon Aisyah. Walaupun Aisyah sudah menjaga jarak darinya, tetapi tetap saja David sering menghubungi Aisyah dengan dalih pekerjaan. Waalaikumsalam, jawab Zaidan singkat setelah mendengar sapaan dari David. Apakah Aisyah ada, Gus? Tanya David berada di seberang sana. Aisyah sedang tertidur, apakah ada pesan untuknya? Tanya Zaidan to the point. Ya sudah, kalau begitu saya hanya ingin mengatakan bahwa 2 hari lagi ada acara sukarelawan, jawab David dengan sopan. Oh, tapi Aisyah tidak akan ikut serta dalam kegiatan sukarelawan tersebut, balas Zaidan dengan nada dinginnya. Baiklah, terima kasih Gus, saya pamit. Assalamualaikum. Pamit David menutup sambungan teleponnya. Waalaikumsalam, jawab Zaidan masih dengan nada dinginnya. Kemudian Zaidan kembali merebahkan tubuhnya di samping Aisyah sembari berpikir bagaimana foto Raina ada di tas Aisyah. Apakah Aska yang memberikannya? Tetapi untuk apa Aska melakukan hal itu? Pikir Zaidan bertanya-tanya tentang teka-teki yang baru saja ia dapatkan. Tidak lama kemudian Aisyah menggeliat dan membuka matanya secara perlahan. Namun Aisyah masih ingin dipeluk oleh Zaidan. Mas, panggil Aisyah dengan suara serak khas orang bangun tidur. Zaidan menoleh ke arah Aisyah. Kenapa sayang? Tanya Zaidan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dingin. Rengek Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada bidang Zaidan. Zaidan menarik selimut tebal mereka sampai leher Aisyah. Ia tidak ingin suhu tubuh Aisyah turun. Setelah Aisyah merasa lebih baik, Zaidan bertanya dari mana Aisyah mendapatkan foto Raina. Sayang, Mas mau nanya sesuatu ke kamu boleh? Tanya Zaidan menatap intens ke arah Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. Boleh Mas, jawabnya. Kamu dapat foto ini dari mana? Tanya Zaidan menunjukkan foto Raina yang memberikan bunga pada Zaidan sewaktu mereka kuliah dulu, sebelum Zaidan memutuskan untuk pindah jurusan. Aisyah terkejut melihat foto yang selama ini ia sembunyikan dari Zaidan. Padahal niatnya, Aisyah ingin mencari tahu sendiri siapa wanita tersebut. Tetapi Zaidan sangat cerdik, dia mendapatkan foto tersebut dengan mudah.
Aku kan udah bilang, aku tuh mantan FBI. Jadi, dapat foto kayak gitu mudah bagiku, Mas. Jawab Aisyah menampilkan ekspresi kesalnya. Yang seharusnya bertanya itu aku, Mas. Siapa dia? Kenapa dia pakai acara ngasih bunga ke Mas? Mana dekat banget lagi? Tanya Aisyah balik. Dia dulu teman satu fakultas sama Mas. Dia pernah confess ke Mas, tetapi Mas tolak karena Mas nggak mau pacaran. Dan kata Aska, saat ini dia dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi. Jawab Zaidan menjelaskan semuanya. Ia tidak ingin Aisyah menjadi salah paham hanya karena foto tersebut. Tapi Mas nggak suka ke dia kan? Tanya Aisyah lagi. Kecemburuannya meningkat semenjak mengandung. Aisyah menjadi sangat sensitif jika ada seorang wanita yang dekat dengan Zaidan. Zaidan terkekeh pelan. Kalau Mas suka sama dia, terus kenapa Mas tolak dia? Mas gak suka sama dia karena Mas sukanya sama kamu. Jawab Zaidan mencubit hidung Aisyah. Lalu Zaidan beralih ke pipi Aisyah dan menggigitnya. Pipi Aisyah sudah seperti marshmallow bagi Zaidan karena tekstur pipi Aisyah yang kenyal dan lembut. Ini marshmallow makin kenyal aja. Kan enak gigitnya. Cici Zaidan mencubit gemas pipi Aisyah dan yang punya pipi hanya bisa pasrah sembari meringis kecil. Setelah menjelaskan semuanya, kini tibalah saat untuk mereka berdua kembali ke Bogor. Sayang, udah semua kan? Tanya Zaidan kepada Aisyah yang masih kebingungan mencari sesuatu. Belum Mas, pita kuning aku belum ketemu. Jawab Aisyah mencari pita yang selalu ada di tasnya. Seingatnya, pita itu masih ada sewaktu mereka photoshoot di Gunung Bromo. Zaidan menghampiri Aisyah dan bantunya untuk mencari pita kuning tersebut. Pandangan Zaidan mengambil sebuah pita yang terselip di tas yang digunakan untuk iPad milik Zaidan. Sayang, ini pitanya, ucap Zaidan berikan pita tersebut pada Aisyah. Aisyah mengambil pita tersebut. Makasih Mas, ujar Aisyah dengan lembut. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya menuju pesantren Zaidan yang berada di Bogor. Sepanjang perjalanan Aisyah mengabadikan momen dengan memfoto jalanan, gunung, serta langit biru di kota Malang. Ia memang hobi untuk berfoto ria, walaupun begitu, Aisyah tidak mempostingnya di media sosial, karena menurut Aisyah hal itu tidak penting sama sekali. Zaidan juga memotret Aisyah secara diam-diam dan menjadikan foto tersebut sebagai wallpaper ponselnya. Dari manapun Aisyah difoto, angle dalam diri Aisyah tetap kelihatan. Setelah puas memotret pemandangan alam, Aisyah menyandarkan kepalanya di dada bidang Zaidan, karena memang kali ini Yuda yang menjadi sopir mereka berdua. Karena kelelahan, Aisyah mudah sekali terlelap. Seperti sekarang ini, wanita itu sudah tertidur pulas di dada bidang Zaidan. Yuda, tolong mengemudi dengan kecepatan normal saja, tita Zaidan dan dibalas anggukan oleh Yuda. Baik Pak, jawab Yuda dengan sopan. Mobil yang dikendarai Zaidan yang melaju dengan kecepatan normal. Di tengah perjalanan mereka berhenti terlebih dahulu di rest area karena harus mengisi bahan bakar minyak. Aisyah yang masih terlelap tidak dibangunkan oleh Zaidan karena Zaidan tahu jika malam hari wanitanya jarang bisa tertidur pulas, bahkan ketika habis digempur oleh Zaidan. Setelah selesai mengisi BBM, mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju Bogor dengan jarak yang sangat jauh. Bab 172, mencari masalah. Setelah menempuh perjalanan yang sangat lama, akhirnya mereka berdua tiba di Bogor. Aisyah turun lebih dahulu dan langsung berlari ke dalam menemui Umi mertuanya. Assalamualaikum Umi, sapa Aisyah dari luar. Mendengarkan ada suara orang mengucapkan salam, Fatimah langsung keluar dan melihat siapa yang datang. Ternyata anak dan menantunya yang dari tadi sudah ditunggu-tunggu. Waalaikumsalam Aisyah, sini masuk Nduk, tutah Fatimah dengan tersenyum manis. Aisyah langsung menghampiri Fatimah dan mencium punggung tangannya. Setelah itu ia memeluk Fatimah dengan erat. Umi, apa kabar? Tanya Aisyah melepaskan pelukannya karena Zaidan datang dan ingin mencium punggung tangan Uminya. Alhamdulillah, Umi baik, Nduk. Kalian apa kabar? Kandungan kamu juga baik-baik aja kan? Tanya Fatimah mengajak Zaidan dan Aisyah untuk masuk ke dalam. Alhamdulillah, kami baik kok Umi. Kandungan Aisyah juga baik. Jawab Aisyah dengan senyum manis di wajahnya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, sekarang kalian istirahat dulu ya. Pasti kalian capek kan? Zaid, bawa Aisyah ke kamar kamu Gih, ucap Fatimah dan dibalas anggukan oleh Zaidan. Baik Umi, ujar Zaidan langsung membawa Aisyah menuju kamarnya.
Sesampainya di kamar, Aisyah lebih dulu membersihkan diri karena katanya ia sangat capek dan mau tidur. Sementara Zaidan ia membaca jadwal yang dikirimkan oleh Aska kepadanya. Zaidan juga membaca pesan bahwa Aska dan Amel sudah bertunangan, dan ia sangat senang mendengarkan hal itu. Rencananya untuk mendekatkan Aska dan Dokter Amel berhasil dengan sempurna. Aska, bro, gue sama Dokter Amel udah tunangan dan 2 bulan lagi gue akan menikah dengannya. Zaidan, alhamdulillah kalau gitu, selamat ya. Lusa saya dan Aisyah akan kembali ke Jakarta dan mengucapkan selamat secara langsung. Aska, oke bro, thanks ya. Setelah berbalas pesanan dengan Aska, Zaidan menutup aplikasi chatnya dan memilih untuk membersihkan diri karena Aisyah sudah keluar dari kamar mandi. Mas, aku mau tidur boleh ya? Tanya Aisyah tiba-tiba membuat Zaidan heran. Pasalnya Aisyah tidak pernah minta izin jika ingin tidur. Kenapa harus izin sayang? Ya udah tidur aja, jawab Zaidan mengusap-ngusap kepala Aisyah. Mas mau mandi dulu. Oke. Lanjut Zaidan mencium sekilas bibir Aisyah. Menurutnya, belakangan ini Aisyah lebih manja dari biasanya. Sebagai contoh, wanitanya sering meminta untuk dipeluk atau dicium. Padahal, sewaktu awal kehamilan, Aisyah anti dekat dengan Zaidan. Walaupun begitu, Zaidan sangat menyukai hal itu. Aisyah merebahkan tubuhnya di atas kasur big size milik Zaidan. Ia menarik selimut dan tidur dengan pulas. Belakangan ini, Aisyah lebih mudah tertidur. Beberapa menit kemudian, Zaidan sudah selesai melaksanakan ritual mandinya. Ia menghampiri Aisyah yang tengah tertidur pulas. Kemudian, Zaidan turun dan meninggalkan Aisyah di kamar, karena ia menghampiri abahnya yang baru saja pulang dari pengajian. Nanti malam di pesantren ada acara untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad, dan saat ini persiapan sedang berlangsung. Oleh karena itu, Zaidan tidak tidur bersama Aisyah dan malah membiarkan istrinya tertidur. Zaidan tidak tega melihat kondisi Aisyah yang semakin lemah jika dirinya melakukan pekerjaan. Di bawah, Zaidan menghampiri abahnya yang duduk di ruang tamu. Assalamualaikum abah, sapa Zaidan mencium punggung tangan abahnya. Waalaikumsalam Le, loh istri kamu kemana? Tanya Malik celengukan mencari keberadaan Aisyah. Aisyah tidur bah kecapean karena baru saja dari perjalanan jauh, jawab Zaidan mengulas senyum di wajahnya. Malik mengangguk pelan. Oh ya udah, kamu juga istirahat Gi, pasti capek juga kan? Titah Malik dan ditolak oleh Zaidan. Zaidan gak capek kok bah, lagian Aisyah kan bertiga, sedangkan Zaidan sendiri. Pasti capeknya beda, tolak Zaidan dengan sopan. Malik menepuk pelan pundak Zaidan. Ia sangat senang mengetahui putranya sudah berubah dan lebih menyayangi Aisyah. Zaidan mau lihat persiapan di luar ya bah. Assalamualaikum, pamit Zaidan. Waalaikumsalam, ucap Malik menatap kepergian putra sulungnya itu. Zaidan menghampiri para santri yang sedang menyiapkan persiapan untuk acara nanti malam. Saat Zaidan tiba di sana, mereka langsung berebut untuk mencium punggung tangan Zaidan. Padahal Zaidan sudah sering bilang kalau mereka takzim ke abah aja. Assalamualaikum semuanya, sapa Zaidan dengan nada tegas dan wajah datarnya. Semua santri melihat ke arah Zaidan. Waalaikumsalam Gus, balas semuanya dan mencium punggung tangan Zaidan secara bergantian. Sudah. Bagaimana persiapannya? Apakah ada kendala? Tanya Zaidan. Alhamdulillah tidak ada Gus dan persiapannya sudah 80%, jawab salah satu santri Zaidan. Alhamdulillah, silakan dilanjutkan dan jika ada kendala segera hubungin saya. Titah Zaidan berkeliling melihat-lihat persiapan yang dibuat oleh para santrinya. Setelah puas berkeliling dan memastikan tidak ada kendala, Zaidan memutuskan untuk kembali ke dalam dan menghampiri Aisyah. Baru beberapa menit dirinya berpisah dari Aisyah, tetapi ia sangat merindukan wanitanya itu. Sesampainya di kamar, Aisyah masih betah tertidur. Zaidan langsung menghampirinya dan terkejut saat memegang dahi Aisyah. Pantas saja wanitanya sangat lelah, ternyata dia sedang demam. Sayang, makan dulu yuk, habis makan minum obat. Badan kamu panas loh. Titah Zaidan membangunkan istrinya dengan sangat lembut. Namun, saking panasnya badan Aisyah, wanita itu tidak terbangun. Jangankan terbangun, menggiliat saja tidak. Hal itu membuat Zaidan menjadi khawatir. Ia takut jika Aisyah kenapa-napa. Sayang, please bangun. Mas gak mau kamu kenapa-napa, ucap Zaidan menggosok tangannya ke tangan Aisyah.
Karena gosokan itu barulah Aisyah menggeliat dan terbangun. Aisyah menatap sendu ke arah Zaidan. Ia merasa bersalah karena lagi dan lagi dirinya demam. Pasti saat ini Zaidan sangat khawatir kepadanya. "Mas, maaf, lagi-lagi aku demam," ucap Aisyah lirih. Sebenarnya ia juga tidak ingin terkena demam, tetapi mau bagaimana lagi, imun tubuhnya sedang diserang, apalagi ia juga baru pulang dari tempat dengan iklim yang dingin. Zaidan menggelengkan kepalanya. "Enggak perlu minta maaf sayang, kamu gak salah. Sekarang makan ya, biar mas ambilin di bawah," ujar Zaidan yang tidak ingin istrinya merasa bersalah. Aisyah mengangguk pelan, sebisa mungkin Aisyah sudah menjaga kondisi tubuhnya, tetapi tetap saja tubuhnya lemah. Pada malam hari, Aisyah tidak ikut menghadiri acara maulid tersebut. Padahal tadi ia sudah merengek ingin ikut, tetapi Zaidan melarangnya mengingat kondisi Aisyah yang masih demam. Jadi Zaidan tidak mengizinkan Aisyah ikut dan meminta duduk di kamar dan menikmati lantunan sholawat dari kamar saja. Rangkaian demi rangkaian acara berlangsung dengan khidmat. Aisyah juga menikmati lantunan sholawat yang dibawakan langsung oleh Zaidan. Setelah acara selesai, Zaidan langsung kembali ke kamar karena khawatir dengan Aisyah. Raga Zaidan memang menghadiri acara maulid tersebut, tetapi pikirannya tertuju pada Aisyah yang sedang sakit. Di dalam kamar ternyata wanitanya itu sudah tertidur lebih dulu. Zaidan mengambil termometer dan mengecek suhu tubuh Aisyah. "Alhamdulillah sudah turun," gumam Zaidan mengucapkan syukur karena suhu tubuh Aisyah sudah kembali normal. Setelah mengecek suhu tubuh Aisyah, Zaidan melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian ia ingin beristirahat. Zaidan merebahkan tubuhnya di samping Aisyah dan mengusap kepala Aisyah sebelum dirinya tertidur. Saat Zaidan hendak tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu adiknya, dan itu berasal dari Aisyah. Dengan beras, Zaidan kembali membuka matanya. Ia menatap heran ke arah Aisyah. Lagi mimpi. Pikiran Zaidan bertanya-tanya. Tumben sekali Aisyah mengganggu adiknya.